Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Winarto dari kelas 23F dengan NIM 1907104110. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan komunikasi strategis. Di sini saya menyampaikan pengertian apa itu strategi, apa itu komunikasi efektif, pemasaran maupun kampanye PR. Untuk yang pertama, strategi. Strategi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen komunikasi atau communication management. Di dalam komunikasi atau strategi komunikasi ini untuk mencapai tujuan untuk tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan atau approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Untuk yang kedua, komunikasi efektif. Nah, bagaimana mengubah sikap dalam komunikasi efektif dapat mempengaruhi sikap dalam bentuk verbal, misalnya tingkah laku manusia. Untuk yang kedua, mengubah opini. Ketika kita melakukan komunikasi yang efektif, kita dapat mempengaruhi pikiran atau opini lawan bicara. Untuk yang ketiga, mengubah perilaku. Komunikasi efektif bisa merubah perilaku atau mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing. Pemasaran ini dimaksudkan agar suatu produk atau kegiatan yang kita kerjakan dan kita buat dapat tersebarluaskan ke pasaran atau masyarakat luas. Untuk yang keempat yaitu kampanye PR atau kampanye public relation. Kegiatan kampanye PR ini dalam komunikasi memiliki tujuan menciptakan pengetahuan, pengertian, pemahaman, kesadaran minat, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga sebuah lembaga atau organisasi perusahaan dapat memperoleh sebuah citra. Kemudian untuk tujuan utama dari strategi komunikasi yaitu to secure understanding, memastikan bahwa terjadi sesuatu pengertian dalam komunikasi, memberikan informasi, merupakan interaksi komunikasi masyarakat yang cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang telah diperlukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut, yang sehingga bagian dari keadaan percaya dan rasa yang sama. Untuk yang kedua, to establish acceptance. Bagaimana cara penerimaan itu harus dibina dengan baik. Misalnya menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain dalam mencapai tujuan, yaitu tujuannya berbuat baik. Untuk yang ketiga, to motive action. Penggiatan untuk memotivasi. Dalam hal ini menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknis sehingga dalam penyelesaiannya masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan. Untuk yang keempat, the goal which the communicator sought to achieve. Bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut, mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan. Dalam sebuah proses penyampaian pesan, tentu saja ada kondisi di mana kesuksesan dan penyampaian pesan seperti dalam bukunya The Process and Effect of Mass Communication yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm, yaitu pesan menarik perhatian sehingga seseorang akan tertarik
Pesan yang digambarkan melalui lambang atau simbol dapat dimengerti oleh komunikan. Kemudian ketika kita akan menyampaikan pesan, tentu saja memerlukan teknik berkomunikasi yang baik. Seperti halnya attention atau menarik perhatian, interest atau membangkitkan minat, menumbuhkan hasrat, membuat keputusan, dan melakukan penggiatan. Namun tidak terlepas dari itu, dalam berkomunikasi pun memiliki hambatan atau gangguan. Dalam penyampaian pesan, hambatan-hambatan itu meliputi gangguan teknik dan mekanisme komunikasi seperti cara berbicara. Yang kedua, gangguan semantik atau bahasa. Kita contohkan ketika kita berbicara bahasa Jawa dengan berbicara dengan orang Jakarta, maka ini akan menjadi kayak semacam trouble atau miskomunikasi. Untuk yang ketiga yaitu sound system atau suara. Dalam kita menyampaikan pesan suara seperti lirih, keras, tegas, atau lemah lembut. Untuk yang keempat yaitu kecurigaan. Ketika kita misal berbicara lemah lembut dengan orang lain, namun dari orang lain tersebut menangkap kalau kita, lah ini orang kok tumben berbicara dengan lembut, apakah ada yang misalnya dia mau minta uang atau yang lainnya. Nah, seperti itu adalah hambatan yang kita sering ketahui. Nah, yang terakhir, kurang siap dalam menyampaikan kampanye. Bagaimana kita harus menyiapkan sebelum berbicara, kita harus menyiapkan materi maupun yang lainnya. Nah, kemudian untuk dalam berkomunikasi, persuasi dalam kegiatan komunikasi itu perlu dilakukan seperti halnya yang dikemukakan oleh Otto Lerbinger dalam bukunya Design for Persuasive Communication, mengungkapkan bahwa ada 5 model merekayasa persuasi. Untuk yang pertama yaitu stimulus, dilakukan berdasarkan konsep asosiasi. Untuk yang kedua kognitif, berkaitan dengan latar pikiran dan rasio untuk meningkatkan pemahaman, mudah dimengerti dan logis bisa diterima oleh orang lain. Untuk yang ketiga motivasi, yaitu membujuk seseorang agar mau mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan sesuatu ganjaran tertentu, misalnya pujian, hadiah, dan lain-lain. Untuk yang keempat sosial. Untuk sosial ini mengajurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan. Artinya pesan yang disampaikan itu sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Untuk yang kelima personalitas, yaitu memperhatikan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari khalayak tertentu. Nah, dalam berkomunikasi tentu saja ada beberapa teknik yaitu untuk mempersuasi atau untuk bisa membuat orang lain itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teknik persuasi, di antaranya adalah teknik ya atau menggiring khalayak untuk mengatakan ya sehingga suatu kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan komunikator. Untuk yang kedua, jangan tanya apabila, tetapi yang mana, untuk menonjolkan khalayak keras kepala agar tidak memiliki kesempatan untuk memilih jawaban selain yang diinginkan oleh komunikator. Untuk yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan melemparkan sebuah pertanyaan balik. Agak sedikit kehilangan kontrol, tetapi sehingga komunikator yang menguasai skill dapat langsung back to discussion. Untuk yang keempat, membangun kesepakatan atau deal. Dalam suatu forum, sebelum inti pokok permasalahan yang diajukan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam posisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Untuk yang kelima, mendengarkan dahulu pendapat orang lain, kemudian baru didiskusikan, atau yang sering kita sebut sounding technique. Taktik mencari informasi audiensi yang sebanyak-banyaknya untuk mencari masukan, baru kemudian didiskusikan secara bersama untuk mencapai suatu keputusan bersama.
Untuk yang keenam, IOWU trade-off menempatkan khalayak sebagai pihak yang merasa mempunyai utang budi. Jadi dengan cara tersebut khalayak ingin membayar utangnya dengan cara menerima pesan yang ditawarkan oleh komunikator sebagai pengganti atau balasannya. Dalam proses transfer public relation, jika berbagai program kampanye PR gagal, maka Scott M. Gottlieb dan Alan H. menjabarkan beberapa solusinya. Yang pertama yaitu penemuan fakta di lapangan, fact-finding. Terus yang kedua perencanaan, planning, program kerja kampanye yang telah disusun. Untuk yang ketiga teknik komunikasi yang dipergunakan. Untuk yang keempat pengevaluasian semua program kerja, PR, kampanye dari awal hingga mengkomunikasikan pesan tersebut. Kegagalan program kampanye PR bisa jadi dikarenakan salah satu komponen atau kolerasi yang dari bauran komunikasi kok tidak berfungsi sebagai mestinya. Yaitu beberapa kegagalan tersebut antara lain komunikator lemah, tidak menguasai komunikasi skill, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan minat khalayak, media yang digunakan kurang pas, target khalayak belum jelas, efek dan dampak yang dihasilkan dari keempat komponen tersebut saling berkolerasi satu sama lain sehingga banyak hambatan dan kekurangan. Namun terlepas dari itu, cara lain untuk mengatasi kegagalan dalam kampanye PR bisa melalui beberapa teknik proses transfer public relation. Misalnya dalam kegagalan seperti permusuhan, kita antisipasi dengan rasa simpati, prasangka kita siasati dengan rasa menerima, ketidakpedulian kita jadikan rasa berminat, ketidaktahuan kita jadikan ke pemahaman. Sehingga dalam proses penyampaian pesan tersebut dapat disimpulkan bagaimana mereka yang sebelumnya tidak tahu, setelah kita beri pesan dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang efektif, itu akan menjadi tahu. Dan setelah mereka tahu, kita upayakan untuk menjadi suka. Jadi setelah dia sudah tahu apa yang kita sampaikan, terus mereka sudah suka, dan mereka akan memperhatikan dan semakin suka dengan senang menerimanya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.